Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga Anda semuanya terus diberikan sehat dan keberkahan ya. Untuk video kali ini, saya coba angkat sedikit tentang penggunaan Windows PowerShell. Sedikit saja ya tentang ini, nanti kalau kebanyakan kita sama-sama pusing ya. Apa sih Windows PowerShell itu? Windows PowerShell sendiri merupakan sistem command line interface atau CLI yang mendukung teknik pemrograman berorientasi objek atau OOP bagi pengguna yang bekerja dengan Windows Server, terutama pengembang dan administrator pasti sering menggunakan PowerShell untuk menjalankan berbagai server jaringan berbasis Windows. Tidak hanya itu, biasanya PowerShell juga digunakan oleh para IT profesional dalam kontrol dan mengotomatisasi sistem administrator Windows maupun aplikasi pada Windows. Apakah perbedaan PowerShell dan CMD? PowerShell bukan hanya sebuah shell, ia juga bisa berguna untuk menulis script agar lebih mudah saat pengelolaan sistem Windows daripada menggunakan command prompt. Sedangkan command prompt pada dasarnya hanyalah sebuah salinan berbagai perintah di operating system. Jadi, kamu dapat mengoperasikan semua perintah DOS di dalamnya. Berikut adalah fitur-fitur Windows PowerShell. Pertama adalah Windows PowerShell Workflow, merupakan kemampuan Windows Workflow Foundation ke Windows PowerShell. Dengan kelebihan ini, Anda dapat menulis alur kerja dalam XAML atau bahasa script PowerShell dan menjalankan seperti CMD-LED. Yang kedua, core CMD-LED dan provider telah disempurnakan. Windows PowerShell menyederhanakan sintak pada versi 3 serta pembaruan parameter seperti komputer CMD-LED, kemudian CSV CMD-LED, get childem, kemudian get command, get content, get history, measure object, select string, split path, kemudian start process, t-object, test connection, dan juga add member. Kemampuan remoting dan import modul jarak jauh. Windows PowerShell sudah memiliki kemampuan fitur remoting secara jarak jauh dan memperluas jangkauan untuk mengimpor seperti modul CMD-LED. Fitur ini telah ada sejak versi 3.0. Yang keempat adalah fitur autocomplete. Kemampuan PowerShell untuk menjaga kesalahan pengetikan dan penghemat waktu pengetikan. Pada versi PowerShell 3.0, IntelliSense membawa kemampuan Anda saat melakukan kesalahan dengan cara menggarisbawahi dan tanda merah serta ada saran koreksi untuk Anda perlu. 5. Fitur ini sudah ada pembaruan help pada CMD-LED. Dengan adanya pembaruan help, Anda dapat memperbaiki segala kesalahan kecil, kesalahan ketik yang mengganggu dalam dokumentasi bawaan. 6 adalah Run as Share or Support. Fitur ini dirancang untuk PowerShell Flow yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi sesi dengan perizinan akun pengguna bersama-sama. Sedangkan fitur Share Host memungkinkan beberapa pengguna dari beberapa komputer untuk saling terhubung ke alur kerja secara bersamaan. Di posting kali ini saya akan menggunakan PowerShell, tapi hanya perintah-perintah yang sering digunakan saja, tidak seluruh perintah. Perintahnya, sintaksnya itu cukup banyak sekali ya. Dan ini saya menggunakan sistem Windows 10 dengan PowerShell 5.0. Versi PowerShell 5.0 ini menyediakan banyak fitur baru yang dirancang untuk membuat bahasanya lebih sederhana, kemudian lebih mudah digunakan, dan untuk menghindari kesalahan umum. Ini tidak hanya memungkinkan administrator sistem mengelola setiap aspek operating sistemnya, tapi juga menawarkan kontrol atas server berbasis SQL, Exchange, kemudian link juga. PowerShell sudah
banyak digunakan untuk menghasilkan daftar layanan Windows, kemudian menghasilkan daftar fitur nonaktif, yang aktif, ekspor dan cadangkan drive. Banyak sekali ya fungsi-fungsi dari Windows PowerShell ini. Langkah pertama adalah kita periksa versi PowerShell. Bagaimana untuk memeriksa sistem PowerShell yang ada di Windows Anda? Caranya cukup klikkan di sini. Kemudian kita mengetikkan perintah get host object version. Komputer saya saat ini Windows PowerShell-nya adalah 5.1.19041.1320. Penggunaan sintak ini tidak monoton dan tidak lebih mudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sintak itu tidak harus pengetikannya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan misalkan get dan host besar di tiap kata depannya seperti ini, itu juga bisa. Misalkan kita menggunakan huruf besar semua, huruf kapital seperti ini, itu pun juga bisa. Jadi sangat mudah dan sangat fleksibel PowerShell sekarang ini. Baik, itu tadi kita sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu versinya. Kemudian untuk mengecek versi juga bisa menggunakan perintah seperti ini ya. String ps, kemudian dan tabel. Sama. Hasilnya seperti ini. Perbedaan sedikit kalau kita menggunakan get host, munculnya yang seperti ini di atas ini. Kita menggunakan ps version tabel, hasilnya ada perintah yang lain lagi sama. Kita menggunakan simbol string host. Sekarang saya menggunakan huruf kapital di tiap kata depannya, yang beda saja. Seperti ini hasilnya. Kemudian bagaimana cara upgrade-nya? Untuk upgrade Windows PowerShell tentunya sangat mudah. Anda hanya tinggal mendownload Windows Management Framework dengan versi tertentu, misalkan ya Windows Management Framework-nya 3.0, isinya tentunya adalah Windows PowerShell 3.0 dan seterusnya. Yang keempat, maka PowerShell-nya bertipe 4.0. Lanjut, setelah kita mengetahui versinya, berikutnya perintah-perintah yang sering digunakan adalah help ya. Ketiknya seperti ini, help dan get command. Ini fungsinya adalah untuk melihat informasi bantuan perintah. Ini sintaksnya ada get dan string, kalau string tanda penghubung ya, command spasi cm delete. Untuk lebih detail komen yang ditampilkan, kita hanya menambahi sintaks seperti ini dari yang pertama ya, help, get command, kemudian spasi detail.
seperti ini. Komen-komennya muncul dengan lebih detail dari yang pertama. Untuk menampilkan secara penuh, kalau tadi adalah detailnya, sekarang kita menggunakan full, maka tampilannya akan seperti ini. Dia parameternya akan dijelaskan per item. All, ada argument list, ada type, quality, dan sebagainya. Iya, untuk membersihkan layar sama seperti di CMD, kita bisa menggunakan perintah clear, bisa clear besar, kapital semua seperti ini juga bisa. Kita misalkan menggunakan perintah CLS juga bisa. Kita menggunakan bahasa alay mungkin ya, huruf C kecil, kemudian L kapital, E kapital juga, A kecil, kemudian R besar juga bisa. Bahasanya begitu fleksibel ya. Jadi tidak harus sintaknya itu baku yang harus besar semua atau kecil semua, tidak. Baik, perintah selanjutnya adalah menampilkan tentang help. Kita ketik get help dan about. Ini sudah terupdate, jadi helpnya sudah yang terbaru, jadi tidak perlu download lagi kita ya, sudah terbaru helpnya. Perintah berikutnya adalah menampilkan perintah-perintah. Kita sebenarnya tidak harus menghafal ya, karena perintahnya itu sintaknya banyak sekali. Kita cukup misalkan ya seperti ini, kita bisa menggunakan tombol tab. Sintaknya ini akan muncul ya, dengan menekan tombol tab. Kita tinggal cari saja perintah apa yang kita inginkan, dia akan muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu menulis seluruhnya. Misalkan kalau diketik banyak sekali kan, pusing kan ya, sintaknya banyak sekali. Siapa yang mau menghafal ini? Banyak sekali. Jadi cukup dengan perintah get ini, Anda tekan tombol tab. Baik, kita hapus lagi. Yang berikutnya adalah perintah-perintah yang sering digunakan, ini menampilkan metadata objek. Setiap objek PowerShell pada dasarnya berbasis .NET yang mereferensikan tentang cmdlet, kemudian service dan proses yang bertujuan untuk memudahkan admin server. Berikut ya, saya jelaskan beberapa saja. Yang pertama, get service atau get member. Get service fungsinya ini fungsinya untuk menampilkan tipe metadata objek yang dihasilkan dari command get process. Kita lihat aja. Nah, seperti ini ya. Jadi
Dengan perintah get service kita akan mendapatkan perintah-perintah service yang sedang running dan perintah yang stop. Jadi secara default di Windows itu ada aplikasi atau service layanan-layanan yang memang secara default sudah berjalan ataupun masih perlu dijalankan jika kita menginginkan untuk menjalankan service itu. Get service akan memunculkan daftar service seperti ini, baik yang sedang jalan maupun yang sedang tidak dijalankan. Kemudian tadi get service, kita bisa menambahkan get member. Nah, seperti ini. Mempersingkat ataupun dia itu seperti ini ya. Jika get member name-nya, service name-nya muncul seperti ini. Nah, untuk membuat objek baru dengan tipe sistem diagnostik proses serta menampilkan metadatanya, kita membutuhkan sintaks seperti ini. Dan objek objek seandainya bisa menggunakan bahasa Indonesia ya, lebih enak ya. Ini kemudian angkat. Nah, seperti ini judulnya. Jadi sistemnya mendiagnosis semua proses-proses yang berjalan. Kemudian perintah selanjutnya yang sering digunakan adalah mengetahui spooler. Spooler itu adalah daftar layanan spooler service yang memiliki status on. Spooler ini biasanya untuk printer ya. Perintahnya adalah seperti ini. Suara saya mulai serak. Dan kita add object. Nah, itu dia. Spoolernya sudah ready berjalan. Kita menancapkan printer saja di sini. Mexican printer. Tapi tetap membutuhkan driver juga jika tidak ada printernya. Kita tidak akan bisa. Kecuali printer-printer yang tipe yang lawas langsung bisa tanpa driver. Baik, itu tadi IQ ya. Campur Jawa ini menggunakan get service spooler. Misalkan kita ingin menampilkan Windows PowerShell ini secara grafis, menuliskan skrip, itu juga ada perintahnya, ada juga sintaknya. Jadi ya ini perintah show ya. PowerShell juga menyediakan fitur bantuan secara grafis untuk menampilkan detail informasi terhadap sebuah perintah. Sintaknya bagaimana? Seperti ini. Show command maka akan muncul
berbasis grafis perintahnya. Jadi kita tinggal pilih saja di sini modulnya apa, kan ini perintahnya dari ISE dan net adapter, mau mendisable adapternya, disable adapter bindingnya, dan sebagainya. Banyak sekali perintahnya, jadi tidak mungkin lah untuk dihafal. Jadi kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang gampang untuk mengingat. Ini baik, saya tutup. Kemudian untuk memfilter lebih lanjut informasi tentang sebuah perintah, kita juga bisa menggunakan perintah seperti ini. Command yang get ya. Get service. Secara grafis turning apa, kita mau jalankan ini perintahnya di sini. Pengennya input objeknya apa? Udah, Anda terbiasa menggunakannya. Berikutnya adalah kita akan mencoba menampilkan layanan yang berjalan dalam server. Di layanan yang sedang berjalan di PC ini bisa mengetahui dengan cara ketik get dan komputer. Seperti itu, sama seperti perintah yang di atas tadi ya. Jadi service yang ada di komputer ini, di localhost ini, sebanyak ini ditampilkan. Terus kemudian perintah-perintah lagi yang sering digunakan itu adalah what if dan confirm. Nah, PowerShell juga memberikan izin bagi administrator jaringan untuk menguji dan belajar perintah-perintah dalam PowerShell aman, ya, melakukan simulasinya. Dalam latihan ini, saya akan jelaskan teknik penggunaan perintah what if dan confirm. Perintah what if ini adalah untuk mensimulasikan atau menampilkan efek, ya, dampak yang dihasilkan ketika menjalankan sebuah perintah tertentu dalam PowerShell. Contohnya, untuk menampilkan daftar servis berawalan huruf W misalkan, ya, yang akan dihentikan ketika menjalankan perintah stop service. Jadi sintaknya seperti ini. Akan service-service yang berawalan huruf W. Jadi kita tekan W dan simbol bintang. Oops. Oh, kita salah tekan ya. I-nya double. Nah, jadi ketika ada kesalahan seperti ini ya, bahwa ada kesalahan pengetikan di sini, not recognized, artinya dia tidak mengenali ya, seperti fungsinya service ini. Di sini juga dijelaskan at line 1 karakter 1, baris pertama, stop service, ya I-nya double, jadi nggak bisa ya. Nah,
Ini dia. Jadi kita akan efeknya jika efek yang akan terjadi jika menghentikan sebuah layanan yang berhuruf one way, maka yang akan terjadi seperti ini. Problemnya yang akan terjadi seperti ini. Ya. Baik, saya klik lagi. Yang berikutnya adalah confirm. Seperti ini. Perintah confirm ini akan memberikan peringatan tentang dampak dari operasi yang dieksekusi. Contoh perintahnya adalah confirm stop service dari service yang berawalan huruf B dan dikonfirm tapi dia tidak akan mengeksekusi secara langsung. Dia masih akan bertanya sistemnya. Benar, Anda akan menghentikan ya, layanan ini. Jika Anda masih ragu, ya jangan Anda lakukan. Bisa-bisa sistem Anda tidak berjalan. Kita tekan L saja, no to all. Baik. Perintah berikutnya adalah membuat variabel. Ini sedikit buat suka-suka aja, membuat variabel dalam PowerShell. Ya, seperti dalam materi pemrograman, variabel adalah memori penyimpanan sementara untuk menampung data tertentu sebelum digunakan kembali. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan sintak dan yuk kita belajar itu bagaimana cara memanggil kata-kata yang sudah kita ketikkan seperti yang di atas ini ya? Caranya adalah cukup mudah. Kita tinggal ini saja. Sintaknya ini saja. Tanda simbol dolar, kemudian teks, kemudian enter. Maka akan muncul di bawahnya seperti ini. Yuk, kita belajar bersama Wahyu IP menggunakan tools PowerShell. Jadi ada untuk senang-senangnya seperti pemrograman yang pernah kita belajar dulu, tapi banyak lupanya sih sekarang ini. Baik, yang berikutnya perintah-perintah yang lain adalah yang sering digunakan get comment sudah ya. Comment sudah, get process mungkin. Get process. Nah, jadi apa yang sedang diproses oleh komputer saat ini, oleh sistem saat ini, inilah ya service-nya. Biasanya kita menemukan ini di task manager ya, kalau menggunakan baris perintah di shell untuk menampilkannya, kita menggunakan sintak get process seperti ini ya. Dan kita mau coba get service sudah tadi ya.
Kita sudah melakukan perintah ini. Nah, sekarang ini ada sedikit perintah yang tidak sulit sih, ada kombinasi sedikit saja. Kan get service ya, seperti ini banyak sekali. Ada service yang berawalan D, distributing ini bisa, kemudian R, recommended, Windows module dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan menampilkan cara menampilkan service tertentu dengan huruf depan tertentu saja. Kemudian kita W. Maka akan muncul semua service yang berawalan huruf W di depannya. WhatsApp, WAA, service dan sebagainya. Kemudian untuk menampilkan daftar semua service yang dimulai huruf M, tetapi dengan detail informasi di setiap servisnya. Ini kan tidak detail, hanya menampilkan status running, nama servisnya ini, display name-nya ini ya. Jika ingin detail lagi, perintahnya kita tambahkan get service tang, dan kita pakai tanda seperti ini. Format seperti itu ya. Jadi dia akan menampilkan layanan yang berhuruf depan W dengan lebih detail di tiap layanan. Seperti ini ya. Saya clear lagi. Sekarang menampilkan daftar semua service yang dimulai dengan huruf W lengkap dengan detail informasi setiap service yang dijalankan dengan tampilan yang berbeda dengan sintak yang sebelumnya ya, dengan format list. Sintaknya adalah seperti ini. W tang, simbol seperti ini, format custom, detail lagi ini. Cuma bentuknya saja yang berbeda ya. Service apa saja Anda bisa mendeteksi di sini. Baik, berikutnya adalah menampilkan daftar service yang sedang berjalan saja. Jadi kita akan belajar dua sintak ya, menampilkan service tertentu yang sedang berjalan dan menampilkan service tertentu yang sedang stop atau tidak berjalan. Caranya seperti ini, sintaknya besar kecil sama saja, tapi ini hanya berbeda. Get diawali dengan wait. Where ya, tambahkan awal $1 dan status ini statusnya sedang
ini ya. Jadi perintah ini maksudnya adalah get service, menampilkan service W yang berawalan huruf W. Where object ini adalah perintah untuk memfilter inputnya ini ya. Kemudian kurung kurawal ini fungsinya adalah pemisah kode script dalam PowerShell. Simbol dolar ini adalah referensi masukan objek. Jadi referensinya adalah statusnya adalah service yang berawalan huruf W yang sedang berjalan. Gitu. Dan ini ini adalah spesifikasi parameter. Dalam ini maksudnya adalah membandingkan status service dalam kondisi running, bahwa statusnya ini yang diminta adalah ini hanya sebagai membandingkan saja. Dan langsung kita coba di perintah selanjutnya adalah menampilkan service yang sedang tidak dijalankan. Sama perintahnya seperti ini, hanya saja runningnya kita ganti dengan stop. Seperti ini. Jadi layanan berhuruf depan W yang sedang tidak dijalankan oleh sistem. Ini sintaksnya dan ini hasilnya. Sudah mulai pusing? Ini masih tingkat sangat dasar sekali ya. Sangat dasar sekali, jadi ya kita sama-sama pusing belajar. Tapi asik ya. Semakin Anda belajar, semakin mengerti, nanti semakin tahu, semakin senang, semakin suka. Itu selesai. Sekarang kita akan mencoba menampilkan daftar service dalam mesin lengkap dengan statusnya. Jadi nanti layanan-layanan itu atau service itu akan dikelompokkan berdasarkan statusnya, stop atau run. Perintahnya seperti ini. Get stop ya. Service sort seperti ini. Jadi status yang stop itu akan ditampilkan di atas secara berurutan, dan di bawahnya adalah status yang di running. Dan terakhir adalah perintah untuk menghitung ataupun kinerja langsung dari instrumen kasih pemantauan kinerja dalam operasi sistem Windows. Caranya adalah target ini adalah real time-nya di bulan Maret tanggal 18 2002 jam sekian ya. Stopnya ini nama komputernya, service-nya ya, dan prosesor time-nya ini waktunya, kemudian juga cache, kemudian current disk-nya, nah kan gauge counter. Ini adalah data penghitung kinerja secara real time. Itu saja. Oh ya, ada tambahan sedikit. Sintak yang juga sering digunakan adalah ini.
penting sekali. Jadi kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan mulai awal membuka Windows PowerShell sampai saat ini. Nah, namanya Get History. Ini Get History ini fungsinya adalah mendapatkan daftar perintah yang dimasukkan selama sesi mulai awal sampai sekarang. Jadi seperti ini. Ada berapa? 45 kali kita memasukkan perintah. Jadi ketahuan. Kita melakukan apa saja itu ketahuan. Bagaimana untuk menghapus historinya? Caranya cukup mudah. Clear. Kemudian maka historinya sudah tidak bisa kita lihat lagi. Clear history adalah perintah terakhir yang dimasukkan. Kita memanggil lagi menggunakan get history. Baik, itu saja. Jika ada pertanyaan ataupun kita ingin berbagi, silahkan. Anda bisa mengetikkan pengalaman-pengalaman Anda menggunakan Windows PowerShell di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share jika ini bermanfaat, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton.